Dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa secara aktif berpartisipasi bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021392 di 5252 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Anda bisa bertanya secara langsung terkait dengan koleksi saham Anda sampai sejauh ini ataupun Anda ingin masuk pada saham-saham tertentu, level menarik berapa saja yang bisa diperhatikan baik untuk investasi jangka pendek, jangka menengah, ataupun untuk jangka panjang. Saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Berlian Juveni, yang merupakan VP Strategic Business Acquisition RHB Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja Pak Berlian, selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Mas David, baik Mas, apa kabar Mas David? Kabar baik juga Pak Berlian, terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Berlian, pada penutupan perdagangan kemarin, indeks harga saham gabungan mengalami tekanan yang cukup dalam. Hari ini tampaknya rebound, meskipun startnya pada pagi tadi mulai perdagangan justru dibuka koreksi terlebih dahulu, kemudian penguatan terus berlanjut sampai dengan penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini. Secara teknikal, bagaimana Anda melihat pola pergerakan indeks harga saham gabungan dengan ditutup di zona hijau di sesi kedua hari ini, Pak? Ya, sebetulnya pembukaan tadi mencerminkan kekhawatiran yang masih ada ya. Jadi kalau baik secara fundamental ataupun secara teknikal kita bisa melihat bahwa ISG ini di level yang relatif overbought. Secara fundamental kita bisa melihat akan ada berita dari luar terkait dengan tapering dan kita lihat juga inflasi juga cukup tinggi juga. Tetapi secara teknikal mereka yang biasa menggunakan resisten sebagai acuannya akan melihat bahwa ISG ini perlu mengalami koreksi terlebih dahulu, Mas David. Dan tadi pagi pun juga diikutin dengan pola yang mirip, artinya dibuka cukup pesimis begitu ya. Yeah. Tapi pada siang hari ini kita melihat cukup reboundnya pun cukup lumayan begitu. Dan ini bisa boleh dikatakan mencoba untuk ada perlawanan, resilient lah bahasa teknikalnya seperti itu. Saya melihat di sini ada dua sektor. Yang pertama ada infrastruktur dan properti yang cukup resilient dan membuat bangkit juga untuk indeks di siang hari ini, sore hari ini, penutupan sesi 2 ini. Baik, tapi secara keseluruhan dari sisi siklus, apakah November memang indeks harga saham gabungan lebih cenderung tertekan, Pak? Ya, ini sangat menarik, Mas David. Ada 2 bulan sebetulnya. Biasanya orang mengatakan ada 3 bulan di dalam satu kalender tahun bursa ya. Jadi ada yang mengatakan bulan Mei itu adalah sell in May and go away, kemudian ada yang September kita stay low dulu, kemudian November itu nanti kemudian ada Novemberin dan itu akan ada koreksi juga. Tetapi yang bisa dikatakan bulan yang sebetulnya lebih banyak minusnya atau turunnya itu sebetulnya lebih ke dalam bulan September sendiri. Sementara untuk bulan Mei itu 50-50 dan untuk November itu cukup unik, Mas David. Kenapa? Karena di bulan November itu terkenal juga ada istilahnya early Santa Rally, Mas David. Yeah. Jadi bisa saja koreksi di bulan September itu merupakan bottom di tahun tersebut dan kemudian rebound sampai dengan bulan November dan setelah itu menjelang akhir tahun malah tidak terjadi kenaikan yang luar biasa karena sudah naik sampai dengan Novembernya. Apakah tahun ini akan seperti itu atau tidak? Market yang akan tahu, market yang menjawab gitu ya. Untuk yang sebagai seorang trader, maka kita perlu menentukan saham-saham apa yang mau kita masuki dan saham-saham yang kita masuki tentu saja kita harus menentukan level cut loss berdasarkan support sama resistennya. Itu sebagai trader. Begitu Mas David. Pak Berlian, ada peluang window dressing tidak akan terjadi pada tahun ini? Atau sudah terjadi di beberapa waktu lalu seperti Anda katakan tadi? Betul, exactly Mas David. Itu yang saya lihat. Jadi kalau kita yang melihat dari soal inflasi yang cukup tinggi ini, maka Mas David dan teman-teman bisa melihat ini ada tekanan masih ada di sektor perbankan ya Mas David ya. Ini ada BRI bahkan yang kita anggap sebagai yang cukup resilient dan ini mencerminkan ekonomi Indonesia, tapi ternyata tidak sanggup juga untuk membukukan kenaikan yang lumayan juga. Artinya di sini memang orang lebih cenderung atau investor besar itu akan melihat perbankan akan mengalami tekanan dan ini akan membuat ISG-nya nampaknya akan terkoreksi. Tetapi secara overall market itu belum tentu semua saham sama-sama terkoreksinya Mas David. Sama seperti yang di bulan Maret ya, Maret sampai dengan Mei bahkan sampai dengan Agustus, meskipun perbankan untuk BRI dan teman-temannya big banks secara umum itu ada koreksi, tapi kita bisa lihat beberapa saham tetap membukukan kenaikan dan itu kenaikannya juga luar biasa Mas David. Artinya kita sebagai trader masih bisa untuk mendapatkan saham-saham tertentu yang memiliki ruang yang cukup baik ya secara risk reward-nya. Baik, sebelum kita membahas saham-saham tertentu yang Anda maksudkan Pak Berlian, apakah skenario dengan koreksinya saham-saham big cap saat ini merupakan momentum untuk masuk dengan harapan nanti di akhir tahun dengan ada momentum window dressing ini akan kembali mengalami penguatan? Masih berlaku tidak Pak untuk saat ini?
Masih. Buat saya masih berlaku. Dan terutama jika kita memilih saham-saham yang memang tidak terimpak secara langsung dari kenaikan suku bunga, Oke. dan kemudian tidak terpengaruh dengan outflow atau inflow-nya, alias dia memang memiliki suatu cerita yang luar biasa kuatnya, maka kita bisa mengatakan kita cukup tenang untuk memasuki atau membeli saham tersebut, Mas David. Baik, sektor dan saham apa yang Anda maksudkan, Pak Berlian? Oke, kita lihat satu yang pertama adalah seperti saham Telkom ya, Mas David ya. Ini terlepas apakah tapering apa tidak tapering, kondisi sekarang ini tentu saja dengan era digital seperti ini akan membuat telekomunikasi akan sangat dibutuhkan. Dan yang teman-teman jangan lupa bahwa Telkom ini memiliki investasi juga di Gojek Tokopedia, Mas David. Ya. Artinya ketika nanti mereka IPO, Telkom ini akan mendapatkan impact yang positif juga. Dan ini akan membuat koreksi sekarang merupakan kesempatan buat kita untuk membeli saham tersebut. Dengan karena IPO-nya Mintratel juga akan menjadi penguat nantinya, Pak? Ya, exactly, Mas David. Betul sekali. Dari sisi rekomendasinya untuk teknikalnya, support dan resistennya untuk Telkom, paling tidak untuk jangka pendek, Pak Berlian? Ya, Telkom saya lihat untuk akumulasi kita bisa di area 3.600 dan 3.000 sampai dengan 3.650, Mas David, dengan support di kurang lebih cukup dekat ya sebetulnya di level 3.500. Artinya kalau kita lihat dari resikonya sebenarnya cuma sekitar 3%. Dan secara resisten kita melihat di angka 3.780 sampai dengan 3.880. Dan secara psikologis ya itu ada di angka 4.000, saya rasa rewardnya ini menarik sekali, Mas David, untuk saham ini. Baik. Telkom ya. 3780 dan 3880 target price untuk Telkom ini sampai dengan akhir tahun tidak, Pak? Atau Semoga, dalam waktu dekat saja? Semoga, dan itu disclaimer is always on, Mas David. Iya. 3780 dan 3880 ya, Pak ya? Iya. Nah, kita tetap menekankan ini, Pak Berlian, apapun yang kita bahas ini, keputusan investasi tetap di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Selain dari Telkom, Pak Berlian, beberapa saham lain yang mungkin tidak terdampak langsung dari adanya tapering, yang bisa direkomendasikan juga? Betul. Saham yang berikutnya adalah saya melihat properti ya, Mas David ya. Dan ini agak, sebetulnya saya menempatkan ini nomor 2 karena agak unik. Uniknya begini, ini kalau misalkan suku bunga naik, maka sektor properti sebetulnya akan berat. Tetapi Mas David juga bisa melihat bahwa hari ini ternyata saham-saham properti itu juga luar biasa. Dan yang kita lihat untuk kenaikannya ya, dan yang saya dapatkan data di sini adalah untuk Ciputra sendiri CTRA, ini cukup resilient. Yang lain sudah ada koreksi, sementara CTRA ini relatif tutup dengan kekuatan yang masih bisa dikatakan tidak ada koreksi sama sekali begitu ya. Relatif kuat lah begini. Untuk sudah fundamental sekalipun, fundamental CTRA ini baru saja melaporkan abanya dia juga yang bisa dikatakan ini cukup surprise, cukup bagus. Dan sebagai tambahan informasi, Mas David, setiap kali krisis, apapun krisis tersebut, saya sudah mengalami berbagai macam krisis finansial dan properti sekalipun begitu. Dan yang cukup unik itu adalah ketika selesainya krisis tersebut, sektor properti atau tepatnya rumah sendiri begitu ya, rumah, properti dan lain-lain, tanah dan lain-lain itu mengalami kenaikan luar biasa. Kalau Mas David masih ingat tahun 2008, setelah itu krisis kemudian diikuti oleh kenaikan harga rumah yang luar biasa juga. Dan ini yang saya melihat untuk memposisikan diri kita memiliki saham-saham properti juga cukup menarik juga di level sekarang ini, Mas David. Baik, meskipun di kuartal ketiga ini catatan dari Bank Indonesia, industri properti masih tertekan begitu, Pak Berlian? Betul. Secara data memang masih tertekan, tapi kalau kita lihat secara angka dari labanya itu ternyata cukup surprise. Buat kami dari RHB pun cukup melihat ini suatu potensi yang menarik juga. Oke, kita akan bahas nanti dari properti, apakah ini masuk ke dalam saham pilihan Anda, Pak Berlian. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi ini. Nah, fenomena yang cukup menarik adalah di sepanjang perdagangan hari ini dan perdagangan kemarin adalah saham-saham dari perbankan digital ini, baik yang perbankan digital maupun yang akan menjadi calon bank digital. Nah, kebiasaannya adalah saham-saham ini diangkat naik ketika dari beberapa saham big cap justru mengalami koreksi. Bagaimana Anda melihat posisi ini, rotasi yang terjadi, Pak Berlian? Exactly, Mas David. Anda tepat sekali melihatnya. Uang seperti aliran air ya, selalu mencari tempat yang rendah, yang belum bergerak, kemudian kalau sudah naik berarti itu akan menjadi air terjun, begitu Mas David ya. Dan itu hal yang sama juga terjadi juga. Di awal tahun ini kita sudah melihat saham-saham yang bagus-bagus dan blue chip, boleh dikatakan seperti perbankan, kemudian sektor konstruksi sekalipun di awal tahun itu mengalami peningkatan luar biasa sampai dengan bulan Januari kemarin, dan kemudian koreksi. Beralih kemudian ke perbankan digital. Dan ini sebetulnya di bank-bank mini ini sebagai informasi tambahan bahwa Indonesia ini sangat menarik buat investor luar negeri, Mas David.
Luar menariknya apa? Menariknya adalah karena sektor perbankan ini memberikan return yang sangat manis buat mereka. Sekedar informasi saja, net interest margin di Indonesia bisa dikatakan itu ada di level sekitar 5%. Dan saya masih mendapat banyak penawaran dari luar negeri sekalipun untuk membeli perbankan di Indonesia yang memang memiliki potensi untuk dijadikan bank digital juga. Dan ini tidak hanya dari yang sudah ada sekarang. Jadi bukan hanya dari perbankan yang sudah solid sekarang, ini masih akan ada perbankan-perbankan lain yang akan masuk di Indonesia. Dan Mas David mungkin sudah memahami bahwa di Indonesia pun tidak hanya perbankan sebetulnya. Capital market sendiri, beberapa sektor untuk yang berkaitan dengan capital market ya, artinya seperti aset manajemen, kemudian sekuritas, itu juga mendapatkan angin segar dari dana dari luar untuk masuk ke Indonesia. Jadi memang potensial luar biasa besarnya. Dan ini artinya mereka masih akan mencari saham-saham atau bank-bank lain yang juga bisa diakuisisi, Mas David. Ya, tapi responnya juga cukup menarik, Pak Berlian. Penguatan yang terjadi sangat signifikan, namun juga pelemahan yang terjadi cukup dalam ini juga mudah saja terjadi begitu. Apa yang Anda melihat dalam kondisi ini? Apakah para investor masih belum yakin dengan adanya bank digital ini, meskipun prospeknya untuk jangka panjang ini masih sangat bagus begitu, dan juga masih menunggu peraturan dari OJK dalam hal ini, Pak? Ya, ada dua hal ya yang perlu dicermati oleh seorang investor. Apakah dia sebagai seorang investor itu mencari untuk value investing ataukah dia mencari untuk growth investing? Jika kita melihat ke value investing, maka saham-saham digital sekarang, bank digital secara khususnya, itu boleh dikatakan sudah tidak masuk akal secara valuasi. Tetapi kalau kita melihat secara cerita, secara growth, mari kita lihat satu saham, Mas David, yaitu adalah saham Bank Artos ya. Sekarang namanya menjadi Bank Jago kan begitu. Setelah masuk ke dalam ekosistemnya Gojek Tokopedia, kita bisa melihat laba pun sudah ada di tangan mereka, Mas David. Betul ya? Jadi kalau misalkan kita sebagai investor dan kita melihat ini suatu bank yang bisa dikatakan langsung akan memiliki 30-60 juta user, ini bisa dikatakan mengalahkan BCA dalam waktu singkat untuk akses terhadap customer-nya ya, nasabahnya begitu.